Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sarafatika dengan nomor BP 1910532558 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pajak Hotel. Pernah membayar tagihan hotel dan mendapatkan satu tulisan kecil dalam bahasa Inggris berbunyi Taxes and Services Charge Not Include dalam nota pembayaran? Arti dari kata-kata tersebut adalah pajak biaya lainnya tidak termasuk dalam pembayaran atas pemesanan yang kamu lakukan. Namun, kini mulai digabungkan sebagai pembayaran seseorang yang akan memesan hotel. Semuanya sudah termasuk dalam perhitungan pajak hotel yang dikelola oleh salah satu layanan tertentu. Sebagai contoh, ketika kamu akan memesan kamar hotel di layanan Traveloka, maka ketika akan melakukan pembayaran, akan ada kalimat berbunyi tax include, yang artinya biaya yang akan kamu bayarkan sudah termasuk pajak. Semua pajak ini sudah termasuk dalam peraturan pemerintah yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam usaha perhotelan terdapat 3 jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak daerah, di mana objek pajak daerah seperti penyewaan kamar atau function hall, penjualan makanan dan minuman, jasa laundry, jasa fitness center, jasa massage, serta spa untuk tamu menginap. Lalu ada pajak penghasilan, di mana objek pajak penghasilan adalah persewaan ruangan atau bangunan hotel untuk toko atau kios. Lalu ada pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai contohnya adalah jasa laundry, jasa fitness center, jasa massage, dan spa untuk non-tamu menginap. Lalu sebenarnya apa itu pajak hotel? Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel masuk ke dalam pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pajak hotel, ada baiknya kita mengenal dulu istilah-istilah umum yang ada pada pajak hotel. Pertama, pengusaha hotel merupakan pribadi atau badan yang di dalam lingkungan pekerjaannya bergerak di bidang penginapan. Lalu hotel merupakan bangunan yang disediakan bagi masyarakat yang akan menginap atau istirahat serta memperoleh layanan atau fasilitas lainnya yang dipungut dengan bayaran, termasuk bangunan yang menyatu di sekitarnya. Sementara itu, rumah penginapan merupakan tempat istirahat atau menginap serta fasilitasnya digunakan untuk umum. Pembayaran merupakan jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan pembayaran kepada pemilik hotel. Selanjutnya, sumber penghasilan utama hotel. Sumber penghasilan utama hotel ada 3. Yang pertama, pendapatan dari penjualan kamar. Yang kedua, pendapatan dari penyewaan ruangan, penyewaan kamar untuk kegiatan acara atau pertemuan, contohnya seperti seminar, workshop, meeting, dan lain-lain. Yang ketiga, pendapatan dari penyajian makanan dan minuman. Selanjutnya, sumber penghasilan lainnya dari hotel. Pertama, ada pendapatan dari jasa lapangan, golf, tenis, dan lain-lain. Lalu ada pendapatan dari jasa water sport. Yang ketiga, ada pendapatan dari persewaan ruangan atau bangunan hotel. Yang keempat, ada pendapatan dari jasa laundry. Yang kelima, pendapatan dari jasa fitness center. Yang keenam, pendapatan dari jasa massage dan spa. Kemudian kita akan membahas mengenai objek pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang hotel itu seperti fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan laundry, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
Yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah hotel, pondok wisata atau cottage, losmen, pesanggerahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10, rumah penginapan atau homestay, lalu kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel? Yang pertama ada jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua ada jasa sewa apartemen, kondominium atau sejenisnya. Yang ketiga ada jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Yang keempat ada jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Terakhir ada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Lalu subjek dan wajib pajak hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel, dan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif pajak hotel ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Cara perhitungan pajak hotel adalah besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak hotel yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan. Dan saat terutangnya pajak hotel adalah pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel. Pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan dan pajak terutang pada saat terjadi pembayaran. Selanjutnya yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak wajib melakukan pendaftaran. Yang kedua, menghitung pajak terutang. Yang ketiga, membayarkan pajak yang terutang. Dan yang keempat, wajib melapor. Wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati atau wali kota, dalam praktik umum kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD. Selanjutnya, cara pemungutan pajak hotel. Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Lalu, setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus disampaikan kepada wali kota selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Dalam jangka waktu 5 tahun sudah saat terutangnya pajak, bupati atau wali kota dapat menerbitkan yang pertama, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKP DKB. Surat ini diterbitkan pertama, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, jika SPTPD disampaikan kepada wali kota dalam jangka 7 hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP DKB akan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Yang ketiga, jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Lalu yang kedua ada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
atau SKPD-KBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD-KBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Lalu yang ketiga ada SKPDN atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tak ada kredit pajak. Selanjutnya, wali kota dapat menerbitkan STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah jika yang pertama, pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan, untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Lalu, bagaimana tata cara pembayaran dan penagihan pajak? Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau bank nagari atau tempat lain yang ditunjuk oleh wali kota yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKP, SKPBKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah atau bank nagari melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset atau DPP-KA. Wali kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Selanjutnya yaitu pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang pembukuan hotel, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit 300 juta rupiah per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya pemeriksaan. Wali kota berwenang atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang. Wajib pajak juga wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Wajib pajak juga wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa. Selanjutnya, kadaluarsa penagihan pajak hotel. Hak untuk melakukan penagihan pajak hotel menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa, atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Baiklah, sekian presentasi mengenai pajak hotel.
Saya Chelsea Fatika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.